A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Kita bisa diberikan umur yang panjang, bisa melewati bulan Ramadan, hingga kita bisa berkumpul kembali di bulan Syawal ini. Itu adalah sebuah nikmat. Hampir mau 2 bulan kita ndak kumpul lagi kajian seperti ini, dan sekarang bisa bertemu kembali. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan sampai jatuhnya daun pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Maka berkumpulnya kita saat ini di tempat ini semua karena kehendak Allah, semua karena atas izin Allah. Makanya kita harapkan pertemuan ini bisa mendatangkan keberkahan buat kehidupan kita. Saya lihat ibu-ibu datang semangat, foto, selfie, cekrek-cekrek. Tidak ada masalah itu, Ibu. Tidak ada masalah. Yang penting Ibu datang ke sini dengan semangat yang istiqomah gitu. Istiqomah. Anggaplah foto-foto itu sebagai bonus, penambah semangat antum, penambah semangat kita semuanya untuk mau terus memperbaiki diri, untuk mau terus berusaha menjadi siapa kita sebenarnya. Pertanyaannya, siapa kita sebenarnya? Sebagaimana judul yang kita angkat di tema kajian kali ini, Bu, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka kalau saya mau bertanya kembali, siapa diri kita sebenarnya ini, Bu? Ada yang tahu kira-kira apa? Apa yang membuat kita terkumpul sama-sama di tempat ini? Apa yang membuat kita bisa duduk sama-sama di masjid ini? Sama rata, sama rasa. Tidak ada perbedaan siapa istri pejabat, siapa istri saudagar, siapa yang rukonya banyak, siapa yang hutangnya banyak. Tidak ada. Jawabannya, saya ingat apa yang disampaikan oleh ustadz saya ketika bertanya, siapa saya sebenarnya? Beliau sampaikan, kita adalah orang yang sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang Allah mau, untuk menjadi hamba Allah seperti yang Allah inginkan. Itu kita. Kita adalah orang yang sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah seperti yang Allah inginkan.
ibu-ibu dulu yang mungkin sebelum mengaji jilbabnya masih belum dipakai, atau mungkin pakai jilbab tapi masih lilit-lilit, dilingkar-lingkar. Tapi setelah kenal dengan yang namanya Ustazah Ummu Farhan, kenal dengan yang namanya Ummu Zarwali, kenal dengan ustazah-ustazah yang lain, Ustazah Dwi, Ustazah Rika, diajarkan tentang bagaimana cara menutup aurat yang benar. Oh, kalau kerudung itu harus segini loh panjangnya, Ibu. Kalau pakai kerudung itu tujuannya untuk menutup aurat loh, Ibu, bukan hanya untuk gaya. Artinya kan di situ kita ada perubahan. Sedang berusaha. Kita ini orang yang sedang sama-sama pernah salah. Kita punya masa lalu kita masing-masing. Kita punya dosa-dosa yang hanya kita dan Allah yang tahu di masa lalu. Kita punya itu masing-masing. Kita adalah orang yang pernah salah dan sedang berusaha menjadi soleh. Makanya tadi kami sampaikan di awal apa, mengutip perkataan Ustadz kami. Siapa kita? Kita adalah orang yang sedang berusaha menjadi hamba Allah seperti yang Allah inginkan. Berusaha untuk menutup aurat lebih benar, berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan baik, berusaha untuk bisa memahami makna dan isi Al-Quran. Tujuannya kan Al-Quran kehidupan kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang dulu abata saja masih terbata-bata, sekarang sudah mulai bisa menyambung huruf, sudah mulai bisa baca Quran dengan bagus. Yang dulu kalau Ramadan itu cuma sibuk dengan kue kering saja, lupa baca Quran. Sekarang sudah mulai baca Quran. Kita semua sedang berusaha, kita semua sedang berproses untuk menjadi seperti hamba yang Allah benar-benar inginkan. Maka seharusnya ketika kita sedang berusaha menjadi baik, ketika kita yang dulunya pernah punya banyak salah berusaha untuk menjadi soleh, dalam proses tersebut untuk berubah, yang kita rasakan adalah kebaikan demi kebaikan. Yang kita rasakan seharusnya hati yang menjadi lebih tenang dari yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya dalam proses perubahan itu kita belum bisa merasakan ketenangan yang sebenarnya, bahagia yang sebenarnya, berarti masih ada yang salah dengan perubahan kita. Kita tunjuk muka kita sendiri ini, Bu. Kita tanyakan sama-sama dalam diri kita masing-masing, kok saya sudah ikut mengaji beberapa bulan, beberapa tahun, tapi kok tidak ada perasaan yang membuat saya makin tenang. Berarti kita kurang dalam tunjuk muka kita sendiri. Ketika kita sudah masuk ke dalam zona kebaikan, tapi belum merasakan ketenangan yang nyata, kebahagiaan yang nyata, tanyakan kembali sama diri saya. Saya berbuat ini untuk siapa? Saya berbuat ini untuk siapa? Untuk mencari ridho Allah atau untuk mencari pujian dari orang lain? Wal-iyazubillah.
Karena harusnya ketika kita sudah mulai berubah menuju kebaikan seperti ini, output, hasil yang kita rasakan, hati kita menjadi lebih tenang. Itu sudah menjadi tolak ukur yang mutlak, rumus yang mutlak itu. Harusnya seperti itu. Tetapi kalau belum, coba kita bercermin lagi. Orang-orang beriman itu selalu bercermin dengan dirinya sendiri, bukan nunjuk orang lain. Ya Allah, saya sudah ikut mengaji tapi kok masih begini, terus hati saya tidak tenang. Tetangga beli mobil baru, dia yang kepanasan. Gimana? Masih suka perasaan ada iri, dengki sama orang lain. Apa yang salah sama saya, Allah? Apakah niat saya untuk berubah ini belum benar? Apakah selama ini saya melakukan kebaikan-kebaikan ini, menutup aurat dan lain-lain, bukan untuk mencari doa Allah? Itu harusnya kita tanyakan sama diri kita masing-masing. Ibu tahu Nabi Ibrahim? Tahu Nabi Ibrahim? Tahu, sering dengar? Sering dengar. Ketemu sudah pernah? Belum, saya juga belum. Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Kalau yang namanya kekasih, orang yang dicintai, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berikan akses-akses khusus untuk beliau. Betul tidak? Sama kayak kita mencintai seseorang, pasti kita pengen semuanya yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Betul tidak? Kita pengen yang baik-baik semuanya untuk pasangan kita. Tapi dengan status sebagai Khalilullah, status beliau sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pernah berdoa seperti ini. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Itu ada di Quran surah Ibrahim, Quran nomor 14 ayat 35. Doa beliau, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku, keluargaku, anak keturunanku dari menyembah Tuhan selain Engkau, menyembah berhala-berhala, menyembah Tuhan-Tuhan palsu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekelas Nabi Ibrahim masih meminta kepada Allah agar jangan sampai dirinya tergelincir, agar jangan sampai anak keturunannya jatuh juga tergelincir untuk menyembah Tuhan-Tuhan palsu. Padahal status beliau kekasih Allah. Seharusnya kekasih Allah kan orang sudah dekat sekali dengan Allah toh. Tapi masih berdoa seperti itu. Kemudian pertanyaannya, siapa Tuhan-Tuhan palsu ini? Pertanyaannya, siapa Tuhan-Tuhan palsu ini? Jawabannya ada di Quran surah At-Taubah ayat 24. Quran surah At-Taubah ayat 24. Ada yang bawa Quran, Ibu? Ada yang bawa HP Android isinya Quran? Coba dilihat sama-sama, At-Taubah ayat 24. Itu ayat yang menjelaskan tentang siapa Tuhan-Tuhan palsu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'uhum wa abna'uhum wa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sudah didapat Ibu? Coba dibaca artinya sama-sama. 24 At-Taubah 24 924. Coba Ibu dibaca sama-sama artinya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta, tijaratun, perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya, wa masakinu, tempat tinggal. Oke. Cukup. Kita bahas satu-satu. Katakanlah, jika ayah-ayahmu, orang tua, ini ada cara atau ada hal-hal di mana kita itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak taat kepada kedua orang tua. Kapan itu? Ketika kedua orang tua kita menyuruh untuk berbuat syirik. Ini. Jika saya sebagai anak, orang tua saya suruh saya untuk berbuat syirik misalnya. Hanyutin kepala ke laut, kepala kerbau ke laut gitu. Kasih sesajen untuk pohon-pohon, kirim sesajen, dibuang ke laut. Itu saya yang sudah tahu dengan ilmu yang Allah berikan sama kita, boleh menolak hal itu untuk tidak taat sama orang tua. Orang tua menyuruh untuk berbuat dosa. Itu ngapain kalian? Ngapain sih kamu pakai jilbab panjang-panjang begitu? Pakai jilbab itu yang standar. Bagaimana jilbab yang standar ini? Yang standar aja, tidak usah terlalu radikal panjang-panjang begitu. Boleh enggak kita tidak mengikuti keinginan orang tua ketika seperti ini? Boleh tidak? Boleh. Di sini Allah sebutkan pertama kali, Ibu, orang tua. Terkadang yang menjadi ujian pertama kali, muncul rasa takut dalam hati ketika kita sedang berubah ingin menjadi lebih baik, ujian yang datang dari keluarga sendiri. Betul atau betul? Betul. Saat kita mau berusaha menjadi baik, ujian pertama yang Allah datang dari keluarga sendiri. Makanya di ayat ini Allah sebutkan pertama kali, jika ayah-ayahmu, orang tuamu, itu lebih engkau takuti daripada Allah dan Rasulnya, maka itu sudah salah. Saya tidak ngajarin ibu atau bapak untuk berbuat kurang ajar sama orang tua ya, tidak. Dipahami baik-baik bagaimana maksud ayat ini. Orang tua itu posisinya adalah orang yang harus ditaati pertama kali setelah Nabi dan Rasul.
Itu seharusnya kita berbuat sebaik-baiknya dengan kepada kedua orang tua kita. Tapi ketika orang tua mengajak untuk berbuat dosa, ini beda ceritanya. Siapapun, ayah kita kah, ibu kita kah, kalau sudah ngajak untuk berbuat dosa, tidak boleh ditaati. Ditolak dengan baik-baik. Maka Tuhan palsu yang pertama yang bisa menjadi orang yang menghalangi perubahan kita menjadi lebih baik adalah orang tua. Ibu-ibu pun ada yang sudah jadi orang tua, ketika lihat anaknya sudah berubah menjadi lebih baik, jangan dihalang-halangi. Malah harus disupport, malah harus didukung. Ingat loh, siapa kita? Kita adalah orang yang sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang Allah inginkan. Maka ujian yang pertama kali datang dari orang terdekat. Jangan sampai dalam hati itu rasa takut kita kepada orang tua lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Jangan sampai terbalik. Kemudian setelahnya siapa? Abnaukum, anak-anak kita. Anak-anak kita. Anak saya itu sekolahnya sudah sampai ke SMA favorit di kota ini. Ranking 1 terus. Pokoknya kalau ikut-ikut lomba pasti juara. Anak saya itu. Kadang-kadang dari pembicaraan ibu-ibu yang seperti ini lupa bahwasanya sebenarnya anak-anak tersebut ketika kita terlalu membangga-banggakannya, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Boleh kita senang dengan pencapaian anak kita. Boleh. Tidak ada salahnya sama sekali. Tapi kalau terlewat batas, itu yang salah. Anak saya itu pokoknya tiap kali ketemu cerita anaknya. Sudah bisa sekolah sampai di sini, pokoknya prestasinya banyak. Ngomong di depan orang yang anaknya berbanding terbalik dan jauh berbeda. Kira-kira sakit hati enggak seperti itu? Kira-kira ini ibu, muncul enggak perasaan, sombong banget sih? Kira-kira gimana ibu? Bisa enggak muncul perasaan seperti itu? Bisa. Astagfirullah. Jangan sampai bangganya kita dengan anak-anak kita membuat kita lalai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena anak-anak kita membuat kita menjadi orang yang sombong. Ingat, semua itu adalah karunia Allah. Semua itu terjadi karena izin Allah. Anak-anak kita bisa memiliki prestasi yang luar biasa, itu pun karena izin Allah Subhanahu wa taala. Memang ada usaha bapak ibu di situ, memang. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk bisa jadi seperti itu, tidak akan mungkin. Makanya kita selalu diajarkan, kalau misalnya bisa mendapatkan sesuatu yang baik, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan semua perbuatan-perbuatan yang baik.
Maka Tuhan palsu yang kedua adalah bisa datang dari anak-anak kita sendiri. Anak ini yang seharusnya menjadi investasi akhirat terbesar kita, Ibu. Yang seharusnya bisa menjadi orang yang sangat kita harapkan untuk mendapatkan doanya saat kita sudah tidak mampu lagi berdoa. Artinya saat kita sudah mati. Anak-anak ini adalah orang yang sangat kita bangga-banggakan, yang sangat kita ingin-inginkan untuk bisa menjadi penyambung amalan-amalan kita saat kita sudah tidak bisa lagi beramal. Jangan sampai kita salah mendidik mereka. Jangan sampai kita salah mendidik mereka dengan terlalu membangga-banggakan mereka. Jangan. Senang boleh, berlebihan jangan. Orang tua, anak-anak, saudara, suami istri atau pasangan, ini semua jika di dalam hati kita porsi mereka lebih besar daripada cinta kita dan keinginan kita untuk berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya masih kalah dengan cinta kita kepada 4 elemen ini, mereka bisa menjadi Tuhan palsu bagi kita. Saya itu mau pergi ke masjid untuk ikut kajian, tapi takut sama saudara saya. Tapi tidak enak sama suami saya misalnya. Ini bisa salah, Ibu. Ini bisa salah. Kita khawatir kepada mereka yang belum tentu bisa mencelakai kita kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut kepada manusia daripada Tuhannya manusia. Kita lebih takut omongan orang ketika kita mau berubah daripada apa yang Allah janjikan di akhirat nanti kalau kita tidak mau berubah-berubah. Ibu, banyak yang pakai ATM ya. Banyak yang pakai ATM. Ada yang kemarin beberapa hari ATM-nya sempat error. Ada? Ada? Selama beberapa hari kemarin tidak bisa tarik uang. Error, tidak bisa pakai ATM. Logikanya begini, Bu. Kita di dunia saat tabungan kita itu error, saat kita sedang butuh-butuhnya uang tidak bisa narik, panik enggak? Panik. Panik. Bagaimana kalau misalnya di akhirat tabungan amal kita juga error? Panik enggak? Panik enggak? Lebih panik. Baru 3 hari saja tabungan error, kita sudah panik. Tidak bisa narik ATM, tidak bisa transaksi, tidak bisa transfer. Kita sudah panik. Bagaimana kalau di akhirat tabungan amal kita juga error? Bukannya kita malah lebih panik? Di dunia masih bisa diperbaiki. Di akhirat bagaimana cara kita memperbaiki? Kenapa bisa error? Karena
Salah satunya tidak enak sama keluarga, tidak enak kena omong keluarga. Selalu begitu. Selalu begitu. Allah hadirkan ujian pertama kali ketika kita mau berubah menjadi lebih baik datang dari orang terdekat sendiri. Pasti seperti itu. Kenapa bisa saya katakan pasti? Kenapa bisa kami katakan pasti? Di sini. Lihat susunan ayatnya, Ibu. Lihat susunan ayatnya. Al-Quran itu mukjizat. Selalu kami ingatkan. Al-Quran itu mukjizat. Tidak ada satupun kata-katanya yang disusun sembarang. Sampai susunan itu ayah, anak, saudara, pasangan, itu pun sudah pasti karena ada alasannya. Dan memang nyata ketika kita mau berubah menjadi baik, ujian pertama datang dari orang terdekat. Datang dari 4 dimensi itu. Maka jangan sampai kita salah untuk menempatkan rasa takut kita di dalam hati, jangan sampai terbalik. Jangan sampai salah. Jangan sampai mereka menjadi orang yang lebih kita takuti daripada Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashiratukum, keluarga. Masuk juga semuanya di sini. Wa ashiratukum, keluarga. Wa amwalun iqtaraftumuha. Wa amwalun iqtaraftumuha. Harta yang kalian apa? Harta yang kalian usahakan. Saya ini butuh banget uang untuk nanti dipakai lebaran. Ya sudahlah, saya buka warung makan pas pagi-pagi sementara puasa. Tidak peduli apakah orang itu Islam atau bukan yang datang makan, yang penting saya dapat penghasilan dulu. Kan saya usaha untuk bisa dapat uang ini. Orangnya mau datang makan, dia batal puasa, itu urusan dia. Harta yang diusahakan. Ada cerita begitu, Ibu. Ada cerita, subhanallah. Masalah buka warung waktu puasa pagi-pagi. Buka warung waktu puasa pagi-pagi. Saudara saya ini sempat buka warung ketika puasa pagi-pagi. Di waktu pagi hari di bulan Ramadan. Sudah diberi tanda, sudah diberi larangan gitu. Bahwa yang puasa ya jangan masuk, jangan makan. Beliau cerita begini. Kadang-kadang yang datang ke warung itu istri, anak sama suaminya. Istri, anak sama suaminya. Pesan makanan 2. Pesan makanan 2. Mikirnya kan, oh mungkin untuk anak sama istrinya. Bapaknya ikut makan. Bapaknya ikut makan. Ini ibunya ini berjilbab, kita tahu itu ada tanda-tanda orang Islam gitu loh. Ya mana mungkin kan, mungkin suaminya Kristen kan, kecil kemungkinan gitu. Oh mungkin suaminya Kristen, mereka nikah beda agama kan, itu kecil sekali kemungkinannya. Makanya saudara saya ini heran, ya Allah bagaimana ini. Sudah dikasih tanda, sudah dikasih larangan, sudah dikasih petunjuk. Pesan makanan 2 dikira untuk istri sama anaknya, ternyata bapak sama istrinya makan. Astagfirullah. 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 Harta yang kita usahakan. Ibu tahu
Bersedekah paling terbaik itu kapan waktunya? Bersedekah paling terbaik waktunya kapan? Ada yang bilang subuh, ada yang bilang saat sempit. Semuanya benar. Tapi ada satu ayat di Al-Quran itu yang menarik sekali. Menarik sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang permasalahan infak, sedekah. Itu Allah sebutkan pertama kali bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Sedekah yang paling susah itu kapan? Saat di waktu lapang. Saya rasakan itu. Pas banyak uang, planning itu sudah kemana-mana. Oh, ini nanti untuk kesini tujuannya, untuk kesini, untuk kesini, untuk kesini. Nanti pas sisa-sisa sedikit, oh ini nanti untuk infaknya. Ya saya usaha dapat harta ini. Disitulah bisa menjadi yang namanya harta itu Tuhan palsu dalam hati kita. Saat kita lebih cinta yang namanya harta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, bersedekahlah di waktu lapang dan di waktu sempit, susunannya. Di waktu lapang dan di waktu sempit. Ketika di waktu lapang kita bisa mengingat Allah, itu baik. Artinya saat lapang saja kita bisa mengingat Allah, saat sempit pun kita pasti bisa mengingat Allah. Pasti, itu rumusnya paten. Tapi kalau ingat Allah pas di waktu sempit saja, belum tentu pas di waktu lapang ingat Allah. Untuk mau mengeluarkan hartanya. Belum tentu. Makanya yang menjadi peringatan selanjutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Tuhan-Tuhan palsu ini adalah harta yang kita usahakan. Harta yang kita usahakan. Jangan sampai rasa cinta kita kepada harta lebih besar daripada rasa cinta kita kepada Allah. Ketika sedang banyak uang, sisihkan langsung. Ambil 2,5%-nya untuk diinfakkan. Jangan tunggu nanti kalau sudah terpenuhi uang kos, uang bayar cicilan motor, uang bayar hutang atau dan lain-lain. Sisihkan dulu. Tapi bayar hutang juga tetap diutamakan ya. Jangan nanti kita itu menjadi orang yang lebih ganas ketika ditagih hutangnya daripada yang memberikan uang. Ibu-ibu yang ketawanya besar ini pernah merasakan mungkin. Mau tagih uangnya, malah yang ditagih lebih ganas. Dulu waktu mau pinjam, hama pelembut sekali. Pas mau ditagih, dia lebih kasar, dia lebih ganas. Wah, jangan sampai bu kayak begitu. Cukuplah yang menjadi orang-orang seperti itu ibu-ibu yang tinggal di Samudra Atlantik. Jangan jadi ibu-ibu yang ada di sini ya. Astagfirullahaladzim. 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 Saat sedang lapang, langsung sisihkan uang kita. Langsung sisihkan 2,5%-nya. Ini untuk infak saya. Ini untuk sedekah saya. Tanyakan sama orang-orang yang selalu seperti itu. Bagaimana rezekinya? Silahkan tanyakan. Bagaimana Allah menjaga rezekinya? Bagaimana Allah memberikan yang lebih banyak lagi kepada dia? Inilah orang-orang yang nasabah prioritas. Saat banyak, dia tidak lupa Allah. Saat sedikit, dia tidak lupa Allah. Maka Allah sudah tahu hamba-hambanya siapa yang bisa dititipkan uang banyak sama Allah. Oh, ini biar dititipkan uang banyak, dia tidak akan lalai.
Jadi itu ya Bu, saya semuanya. Bagaimana kita berusaha saat pas dapat uang banyak, langsung titipkan sebagiannya 2,5%-nya ini untuk Allah dan Rasulnya. Langsung diinfakkan. Langsung diinfakkan. Dibikin bagiannya terlebih dahulu. Jangan sampai harta yang seharusnya itu menjadi alat kita mendapatkan surga, malah menjadikan uang itu sebagai jembatan yang membawa kita ke neraka. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Harta yang diusahakan, perdagangan yang kita takut kerugiannya, perdagangan yang kita takut kerugiannya. Ini pernah ndak ibu rasakan? Yang buka-buka warung ini, yang buka-buka warung. Mace saya penjual nasi kuning. Bukan Mama Ino. Mace saya bukan Mama Ino. Mace saya di Poso. Tapi jual nasi kuning satu profesi dengan beliau. Jangan sebut merek ibu itu melanggar kode etik jurnalistik. Nanti kalau tak rekam di sini Mama Ino bahaya. Kong beliau tersinggung. Itu kalau saya ada kesempatan liburan pulang jaga warung, kenapa setiap masuk waktu sholat pengunjung itu lebih banyak? Pernah rasakan ibu? Pernah rasakan? Ini yang dimaksud dengan Allah dan perdagangan yang kita takut akan kerugiannya. Ketika dalam kondisi seperti itu Allah ingin lihat siapa yang mau didahulukan sama azan ini. Nasi kuningnya atau sholat zuhurnya? Pas mau azan, tiba-tiba datang orang banyak beli. Ujian betul. Ujian betul. Inilah yang dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, perdagangan yang kita takut ruginya. Hanya karena sepiring, 2 piring, 3 piring nasi, kita rela nanti aja sholat zuhurnya, kan bisa jam 2:30. Yang penting ini, pelanggan ini jangan ditolak, ini uang datang ini. Saya sudah rasa itu. Dan juga kenapa selalu seperti itu flow-nya? Alirannya selalu begitu. Mau masuk waktu sholat zuhur, datang banyak orang beli nasi kuning. Kong, masjid di samping azan. Yang mana mau didahulukan ini? Kalau lagi halangan tidak ada masalah, ibu-ibu kan halangan tuh tidak ada masalah. Ini yang laki-laki halangan kan tidak mungkin. Mau dikasih pasti ini laki-laki betulan atau tidak? Kenapa ada halangan? Disuruh sholat sehalangan. Astagfirullah. Sama juga saya pernah bilang dulu, badan Masya Allah kekar, ganteng, putih, bersih. Pas giliran pegang tisu, tap-tap. Astagfirullahaladzim. Giliran pegang tisu, balap keringat, tap-tap. Ya Allah, ibu tahu tap-tap? Tap, lu cuma kasih begini. Subhanallah. Laki-laki tulang lunak, bandeng presto. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau laki-laki itu kan kalau lap keringat kan, seka saja terserah, tidak ada peduli. Yang penting hilang keringat. Ini tidak, Mak. Jangan sampai skincare luntur. Astagfirullahaladzim. Dan perdagangan yang kita khawatir kerugiannya. Ibu, di saat-saat seperti itu Allah memang betul-betul menguji kita. Datang waktu sholat, datang juga pelanggan banyak. Seakan-akan Allah ingin melihat siapa yang mau didahulukan. Siapa yang lebih besar rasa cintanya dalam hati kamu, Hasan?
Hei azan, kamu lihat ini bagaimana. Perhatikan baik-baik, kata Allah. Siapa yang mau kamu dahulukan? Di situ kita diuji. Di situ kita diuji. Habis perdagangan, rumah. Wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal. Tempat tinggal yang sangat kita sayang-sayang. Tempat tinggal yang sangat kita jaga-jaga betul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kedelapan Tuhan palsu ini itu bisa menjadi kita terhalang. Pernah ada pertanyaan, saya sholat, tetangga saya tidak sholat, tidak puasa, tapi rezeki saya lebih sempit daripada tetangga saya. Saya sholat rezekinya sedikit, tetangga saya tidak sholat rezekinya banyak. Pernah ada dapat seperti itu? Pernah? Itu namanya istidraj. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada orang-orang yang tidak taat supaya membuat mereka makin lalai, supaya membuat mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika di hari kiamat tidak ada yang namanya pembelaan, ya Allah, saya dulu begini loh. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pembelaan. Makin dikasih nikmat, makin lalai. Dan Allah memberikan nikmat tersebut, itulah yang disebut dengan sifat Allah Ar-Rahman. Mau dia berbuat dosa, tidak berbuat dosa, taat atau tidak taat, Allah tetap kasih. Tetapi Ar-Rahim, Ar-Rahim ini Ibu, ini beda. Yang mendapatkan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang prioritas. Yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang pilihan. Ibu tahu hadiah? Hadiah. Ibu biasa kalau mau kasih hadiah ke orang, pilih-pilih enggak? Pilih-pilih enggak? Begitu juga Allah ketika mau kasih hadiah sama orang yang dia cintai, dia pilih-pilih. Tidak semua orang bisa dikasih hadiah sama Allah ya, tidak semua orang bisa mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang Allah cintai yang bisa mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Allah Ar-Rahim. Makanya di antara nama paling bagus itu kalau mau kasih nama anak, Abdur Rahim. Abdur Rahim. Sudah dikasih nama bagus-bagus, Abdur Rahim, masuk pondok, dipanggil sama temannya, Bedur, Bedur, Bedur. Astagfirullahaladzim. Bedur. Astagfirullahaladzim. Ya, saya ingat masa-masa di pondok ini, Masya Allah. Dikasih nama Abdul Razak, dipanggil
Jack, Rojek. Jack, dikira ojek tahu. Astagfirullah. Abdul Rahim jadi Bedur. Abdul Razak jadi Jack, Rojek. Subhanallah. Astagfirullah. Disitulah ibu, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana usaha kita untuk mengenal siapa diri kita, dan di lain sisi kita juga berusaha untuk mengenal siapa sebenarnya Tuhan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Tidak pandang bulu, tidak pandang status, tidak pandang amal. Taat tidak taat dikasih nikmat. Manusia atau bukan manusia dikasih nikmat. Itu Ar-Rahman. Tapi kita tidak boleh hanya jadi sebatas Abdurrahman saja. Kita harus bisa loncat ke fase yang lebih baik, Abdurrahim. Menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, menjadi orang yang bisa menjadi nasabah prioritasnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang diprioritaskan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah menjadi prioritas, ya ibu bisa rasakan sendiri. Yang pernah menjadi nasabah prioritas, diberikan kemudahan untuk peminjaman uang, nanti sekian-sekian, bunganya itu kecil aja begini dan lain sebagainya, bunga. Padahal aslinya dosa. Cuma dipercantik aja bahasanya. Astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dari hal ini kita bisa mengambil muhasabah. Kita bisa mengambil pelajarannya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa bermanfaat bagi saya, bisa bermanfaat bagi ibu-ibu. Pertama, bahwa kita harus mengenal terlebih dahulu siapa diri kita. Jangan sampai kita selama ini sudah masuk ke dalam zona kebaikan, tetapi kok belum bisa merasakan hati yang tenang. Berarti ada yang salah. Oh, ternyata saya ini siapa? Saya ini orang yang sedang berusaha menjadi hamba Allah yang Allah inginkan. Kalau selama ini saya sudah ikut ngaji, sudah ikut komunitas yang baik-baik, sedekah dan lain segala macam, tapi kok masih belum tenang, coba cek, jangan-jangan masih ada Tuhan yang lain di hati saya. Siapa Tuhan yang lain itu? Ada 8. Ketika kita sudah masuk ke dalam zona kebaikan, tapi belum bisa mendapatkan ketenangan hati, belum bisa mendapatkan yang namanya sakinah, tunjuk muka sendiri dulu. Jangan-jangan masih ada yang salah dengan taubat saya. Cek 8 itu. Cek 8 Tuhan palsu itu. Masih adakah di hati kita atau tidak? Kalau masih ada, cepat-cepat langsung dihapus. Cepat-cepat langsung dihapus. Karena ketika kita sudah mampu menghapus ke-8 Tuhan palsu tersebut dari kita, yang ada selalu dalam hati hanyalah Allah dan juga Rasulnya, disitulah kita masuk ke dalam zona fase hamba prioritas atau Abdurrahim. Kita masuk ke dalam fase hamba prioritas, Abdurrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Sekian dulu apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya. Dan semoga yang bermanfaat itu bisa kita amalkan, dan semoga yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan, Bu. Saling mendoakan. Saya doakan semoga ibu, bapak,
semuanya sekeluarga panjang umur, berkah selalu. Semoga selalu dilapangkan rezekinya, diberkahi rezekinya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan yang namanya keluarga yang taat, dijadikan dengan pasangan hidup dan anak-anak sehidup sampai sesurga. Jangan lupa doakan kami, Bu. Doakan kami yang ada di Mu'alaf Center, ketuanya, pembinanya, pengawasnya, pengawas pusatnya, didoakan semua. Doakan kami, Bu. Kami kadang-kadang mungkin doa kami itu tidak langsung diterima sama Allah karena masih banyaknya dosa kami. Tapi siapa tahu ibu yang mendoakan kami bisa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.